Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Uliah Yandi, biasa dipanggil Tika. Saya salah seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, berasal dari jurusan Pendidikan IPA, tahun masuk 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang administrasi layanan khusus. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu layanan? Nah, layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan suatu kondisi di mana kenyamanan merupakan hal yang utama yang akan diberikan kepada seseorang atau mereka yang akan kita layani. Nah, sedangkan khusus itu berarti sesuatu yang disengaja atau yang dilakukan dengan luar biasa. Nah, dari situ teman-teman pasti akan mengetahui apa yang dimaksud dengan layanan khusus. Nah, layanan khusus bermakna sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang memenuhi standar atau dasar untuk dilayani di dalam lembaga pendidikan tentunya. Jika di sekolah, maka sasaran utamanya adalah siswa, dan jika di perguruan tinggi, sasaran utamanya adalah mahasiswa. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus berarti memberikan secara khusus atau suatu usaha yang diprogramkan, terencana, yang tidak sengaja diberikan secara langsung, memang berkenaan dengan proses belajar mengajar atau sebuah proses dari pendidikan, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka atau si peserta didik ini merasa lebih nyaman, lebih merasa puas, optimal dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi tentunya. Nah, administrasi layanan khusus ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang pertama ada perpustakaan, yang kedua ada laboratorium, yang ketiga ada UKS, yang keempat ada kafetaria, yang kelima ada tempat ibadah, yang keenam ada toilet, yang ketujuh ada asrama, kedelapan ada transportasi, yang kesembilan ada koperasi, dan banyak dari administrasi layanan khusus lainnya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis layanan khusus ini. Nah, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis administrasi layanan khusus ini. Nah, yang pertama ada perpustakaan. Nah, ketika kita mendengar kata perpustakaan, tentunya yang ada dalam pikiran kita adalah suatu tempat yang menyediakan berbagai sumber belajar, yang dimana isinya ada buku-buku elektronik, jurnal, dan juga artikel. Nah, pertanyaannya adalah apakah di setiap sekolah ada perpustakaan? Nah, jawabannya adalah ada. Akan tetapi apakah kenyamanan untuk belajar di perpustakaan itu sudah ada di setiap sekolah yang ada di Indonesia ini? Nah, kebanyakan perpustakaan masih tidak nyaman untuk menjadi tempat belajar bagi peserta didik. Maksudnya di sini adalah untuk menjadi tempat belajar dan juga tempat membaca bagi para siswa di sekolah, karena masih terdapat perpustakaan yang panas dan juga sempit, sehingga hal itu akan menurunkan minat belajar siswa dalam membaca. Nah, ditambah lagi buku-buku yang ada dalam perpustakaan itu tidak diperbarui, dan buku-bukunya pun sudah dari tahun yang lalu, maksudnya dari tahun yang sudah lama sekali. Nah, sehingga ilmu-ilmu yang ada dalam buku tersebut tidak terperbarui. Yang mana kita tahu pada zaman sekarang ilmu pengetahuan terus berkembang dari tahun ke tahun tentunya. Seharusnya perpustakaan di sekolah juga ikut mengupdate dan juga memperbarui buku-buku bacaan yang ada di perpustakaannya pada setiap tahunnya. Apalagi sekarang pembelajaran itu tidak hanya menggunakan buku cetak saja, tetapi sudah ada dalam model e-book, artikel, dan juga menggunakan laptop tentunya, sehingga siswa lebih banyak memiliki pengetahuan yang lebih apabila siswa tidak hanya menggunakan buku paket saja.
perpustakaan ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memberi kesempatan pada peserta didik untuk menambah wawasannya, pengetahuannya, mempelajari semua materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen atau guru di dalam kelas tentunya. Nah, fungsi yang kedua ada tempat untuk mencari berbagai informasi yang berkenaan dengan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga ada fungsi rekreasi, yaitu mahasiswa atau peserta didik bisa melalang buana melalui mata dan juga pikirannya dengan menggunakan komputer terkait jurnal, artikel yang ada di seluruh dunia yang itu terdapat di perpustakaan. Nah, fungsi yang terakhir ada fungsi penelitian, yaitu di mana perpustakaan dijadikan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui oleh peserta didik terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Jenis layanan khusus yang kedua ada laboratorium. Nah, laboratorium ini adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang digunakan oleh guru, siswa untuk melaksanakan praktikum, penelitian, penyelidikan, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Di setiap sekolah atau perguruan tinggi seharusnya harus memiliki yang namanya layanan laboratorium dalam layanan khusus untuk sarana pendukung proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, layanan kesehatan peserta didik di mana layanan ini diberikan kepada semua siswa atau peserta didik agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Ketika siswa mengalami suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan dalam kesehatan, maka mereka mempunyai tempat yang seharusnya mereka dibawa pulang. Karena adanya usaha kesehatan sekolah ini, maka mereka tetap berada di sekolah dan setelah itu bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Sehingga sasaran utama dari UKS ini adalah siswa dan sasaran tambahannya adalah personalia yang lain yang juga ada di sekolah seperti guru, tenaga pendidik yang berada di tata usaha dan lain-lain. Nah, yang menjadi penjaga di UKS ini adalah tenaga kesehatan, bukan guru, agar tidak adanya kesalahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, juga di UKS ini harus ada obat-obatan yang mendukung kegiatan kesehatan yang ada di UKS, yang mana obat tersebut tidak kadaluarsa dan juga harus lengkap agar UKS ini dapat menunjang proses belajar mengajar. Yang keempat ada kafetaria. Nah, kafetaria itu adalah suatu tempat layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam waktu istirahat atau di sela-sela dalam proses belajar mengajar. Nah, kebersihan makanan dan minuman yang ada di kafetaria ini juga harus dikelola oleh baik dan diperhatikan secara detail oleh sekolah. Dan sekolah juga harus mengelola dan juga memperhatikan harga dan menu dari makanan dan minuman yang disediakan oleh kafetaria ini. Yang kelima ada sarana ibadah atau tempat ibadah. Tempat ibadah ini juga harus dikelola dengan baik oleh pihak kampus dan juga pihak sekolah, karena tempat ibadah ini berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ibadah juga dapat digunakan sebagai tempat prospek untuk pembentukan pikiran, bertukar pikiran, berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, dan juga kerohanian. Nah, dengan adanya sarana ibadah di setiap sekolah atau di kampus, maka hal itu akan menyebabkan lebih efisiennya atau lebih menghemat waktunya untuk siswa dalam memanfaatkan waktu istirahat yang diberikan oleh sekolah dan juga kampus tentunya. Nah, dengan adanya layanan khusus di sekolah atau di perguruan tinggi dan juga lembaga pendidikan lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, kafetaria, sarana ibadah atau tempat ibadah, asrama, koperasi, transportasi, toilet,
Nah, yang semuanya itu adalah layanan yang sengaja diberikan oleh sekolah kepada siswa atau peserta didik atau kepada mahasiswa agar menunjang proses belajar mengajar, sehingga peserta didik atau siswa dan juga mahasiswa nantinya lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kampus tentunya. Segitu dulu pembahasan saya mengenai administrasi layanan khusus. Apabila ada terdapat kesalahan kata dalam penyampaian video, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.